Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidah Safitri Nur Hasanah dengan NIM 2214300039, Prodi Asuransi Syariah 2A. Di sini saya akan menjelaskan teori produksi. Pembahasan kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama, dimensi jangka pendek dan panjang. Yang kedua, ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Dan yang terakhir, ada model produksi dengan 2 faktor produksi variabel. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori produksi terlebih dahulu. Jadi, teori produksi adalah sebuah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Dengan kata lain, teori produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility atau LDMU. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return atau LDR. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atau perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Yang pertama di situ ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi yang menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh. Sampai tingkat interval produksi tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit atau tidak berproduksi, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu dengan sebaliknya. Buruh harian lepas di pabrik rokok adalah contohnya. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi produksi, buruh harian dapat dikurangi. Faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Di sini misalnya mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi.
Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian, dalam jangka panjang dan sangat panjang, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5 sampai dengan 25 tahun. Jangka sangat panjang bila waktunya lebih dari 25 tahun. Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makanan kalengan periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 atau 3 tahun. Terus, adakah perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari 1 tahun? Ya, ada. Jadi misalnya, restoran kelas menengah ke bawah yang faktor produksi tetapnya adalah rumah dan peralatan masaknya atau makan, mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan, pedagang bakso yang keliling, faktor produksi tetapnya hanya berupa gerobak dorong, mangkok, dan kompor. Periode jangka pendeknya hanya sebulan. Terus yang kedua di sini ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Di sini itu contohnya Q sama dengan F. KL itu seperti di tabel 5.1 di halaman 97 tentang teori produksi, di mana Q sama dengan tingkat output, K sama dengan barang modal, L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Jadi, dalam model produksi, satu faktor produksi variabel barang modal dianggap faktor produksi tetap. Sebenarnya, sangat jarang, bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal dan tenaga kerja. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Model produksi dengan satu
faktor produksi variabel dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Sedangkan produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Sedangkan produksi rata-rata atau average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Di sini ada produksi total. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, produksi total adalah banyaknya produk yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Bisa kita lihat diagram 5.2, ini adalah diagram produksi total, di mana TP itu sama dengan produksi total, K sama dengan barang modal atau yang dianggap konstan, L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, TP akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama atau TP adalah MP atau persamaan. Maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Kemudian di sini ada produksi marginal. Produksi marginal dapat dirumuskan yaitu MP sama dengan TP sama dengan delta TP per delta L. Ini ada diagram pengaruh kemajuan teknologi terhadap output, di mana MP sama dengan produksi marginal. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP atau produksi marginal kurang dari 0. Jika MP atau produksi marginal sudah lebih dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau LDR. Yang terakhir di sini ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata dapat dirumuskan yaitu AP sama dengan TP per L, di mana AP sama dengan produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dengan menjelaskan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contoh kasus yaitu terdapat pada usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Nah, di sini ada tabel produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata usaha tekstil tradisional atau satu faktor produksi variabel. Dari tabel 5.1 kita bisa melihat bahwa produksi total atau TP pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum sampai 126 unit pada saat jumlah buruh
yang diperkerjakan 7 orang. Tetapi setelah penambahan, buruh justru menurunkan produksi total karena produksi marginal atau MP sudah negatif. Bila melihat kolom MP, ternyata besarnya MP sangat mempengaruhi TP. Selama nilai MP kurang dari 0, TP tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan atau LDR. Besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata atau AP. Penambahan 1 orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP kurang dari nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya, pada saat penambahan buruh dari 2 menjadi 3 orang, AP meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit. Karena MP sama dengan 25 unit, bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Kemudian tabel 5.1 dalam bentuk diagram. Ini ada di sebelah kiri. TP ternyata, di sebelah kanan ya. TP ternyata bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S, sehingga kurva S atau S kurva. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal atau MP sama dengan 0. Jika kurva MP telah lebih rendah dari sumbu horizontal, MP lebih dari 0, penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total atau slope kurva TP menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP. Setelah itu, AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai MP. Tetapi penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat MP kurang lebih dari 0, AP masih mungkin bernilai positif, bahkan tidak pernah negatif. Yang kedua, di sini ada 3 tahap produksi. 3 tahap produksi. Yang pertama itu ada tahap 1, sampai pada saat konsis AP maksimum. Yang kedua, tahap 2, antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Dan yang tahap ketiga, saat MP sudah bernilai lebih dari 0 atau negatif. Apa yang telah diuraikan ketika menjelaskan kasus di atas merupakan prinsip umum dalam menganalisis proses alokasi faktor produksi yang efisien. Untuk kasus umum dan bila dianggap penambahan faktor produksi bersifat kontinu. Kurva-kurva pada diagram 5.1 dapat diperhalus menjadi pada diagram 5.2. Diagram 5.2 yang terdapat di halaman 101 bab 5 teori produksi menunjukkan
ada 3 tahap penting yang tadi telah dijelaskan. Dari gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama, pada saat MP maksimum titik 1 dan titik 4. Kedua, pada saat AP maksimum atau titik 2 dan 5. Yang ketiga, pada saat MP sama dengan 0 atau TP maksimum atau titik 3 dan 6. Penahapan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi. Coba menurut kalian di tahap mana sebaiknya perusahaan berproduksi? Coba. Yang ketiga di sini ada perkembangan teknologi. Mohon maaf, di sini saya akan menjelaskan tahap 1 dulu ya. Pada tahap 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari pertambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Kemudian pada tahap 2, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya malah positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum atau slope kurva TP sejajar datar dengan sumbu horizontal. Kemudian pada tahap 3, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau slope kurva TP negatif. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap 2. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja? Jawabannya yaitu secara matematis. Perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau marginal cost yang harusnya dibayar adalah sama dengan tambahan pendapatan atau marginal revenue yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya. Tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan dengan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual sebagai P, maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisien apabila W sama dengan MP dikali P. Yang ketiga di sini ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP pada diagram 5.3 akibat kemajuan teknologi. Luas kurva TP 3 kurang dari TP2 kurang dari TP1. Artinya, jumlah output yang dihasilkan per unit
faktor produksi semakin besar. Dari diagram 5.3 tampak bahwa Q3 per L1 kurang dari Q2 per L1 kurang dari Q1 per L1. Yang perlu direnungkan kita adalah bila nilai AP meningkat berarti efisiensi meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum tentu efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau SDM, terutama dengan mengubah cara pikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia dan mendorong peningkatan efisiensi. Seorang ekonom senior yang bernama Paul Krugman menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur seperti halnya Rusia lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang modal dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan. Jadi, oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP atau Total Factor Productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan. Angka pertumbuhan TFP yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Yang ketiga, di sini ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun, persoalan yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, dalam kenyataan, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi atau lebih dari dua macam produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi, dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Dari model produksi dengan dua faktor variabel itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi.
Yang pertama di sini ada isokuan. Jadi isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi secara variabel efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional di muka kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah, sedangkan tabel 5.2 memberikan data sebagai berikut. Datanya itu tabelnya terdapat di buku pengantar ekonomi mikro, makro di halaman 104. Itu ada tabel produksi usaha total usaha tekstil tradisional. Kita melihat bahwa tingkat produksi 105 bal tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu 1. Mesin dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Selanjutnya, kita dapat menurunkan kurva isokuan seperti yang terdapat di diagram 5.4. Kemudian di sini ada asumsi-asumsi isokuan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurunkan dari kiri ke kanan bawah atau downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi. MRTSLK adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama. Jika L sama dengan tenaga kerja dan K sama dengan barang modal atau mesin, maka MRTSLK adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasional produktivitas. Perhatikan diagram 3.5 di halaman 105. Jika produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena menambah 1 unit L sama dengan produksi marginal dikali dengan perubahan L atau MPL dikali delta L. Pengurangan output karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K dikalikan
perubahan K atau MPK dikali delta K. Karena bergerak pada saat isokuan yang sama, maka pertambahan output sama dengan 0. MPL dikali delta L ditambah MPK dikali delta K sama dengan 0. Yang kedua, di sini ada penurunan nilai MRTS atau diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS makin menurun atau hukum LDR. Dari kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna. Seperti pada diagram 5.6, MRTS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap. Yang ketiga, ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku LDR. Pada diagram 5.7, Q60, Q80, Q90 adalah isokuan yang tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Penurunan hasil tenaga kerja dapat dilihat dengan menarik garis ABC jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin atau K sebanyak G unit. Penambahan L sebanyak AB untuk menambah output sebanyak 20 unit. Tetapi penambahan berikut dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit. Perhatikan garis DBE. Awalnya, untuk menambah 20 unit, output cukup menambah DB unit K. Tetapi, ketika akan menambah 10 output 10 unit lagi, LQ80 ke LQ90, maka unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit atau lebih banyak dari DB unit. Yang keempat, di sini ada daerah produksi yang ekonomis. Pada saat membahas model produksi, satu faktor produksi variabel telah disimpulkan bahwa di daerah produksi ekonomis, perusahaan adalah daerah tahap 2. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Diagram 5.8 menggambarkan bahwa batas antara titik A dan B adalah batas daerah produksi yang ekonomis. Atau tahap 2. Jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu, A ke C atau B ke D, penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Garis AB merupakan daerah tahap 2. Diagram 5.8 menggambarkan
Jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas ruang bergerak ekonomis adalah daerah yang diapit dari lengkungan M dan N. Yang B, ada perubahan output karena perubahan skala. Penggunaan produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Yang pertama di sini ada skala hasil menaik. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik. Diagram 5.9 adalah diagram skala hasil menaik yang terdapat di halaman 109. Menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan K1 ke K2, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini kemudian kemungkinan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar, ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, ada skala hasil konstan. Jika pelipat gandaan faktor produksi penambahan menyebabkan output sebanyak 2 kali lipat juga. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan seperti digambarkan dalam diagram 5.10. Yang ketiga, hasil skala hasil menurun. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun seperti ditunjukkan pada diagram 5.11. Penjelasannya adalah kebalikan penjelasan terjadinya skala hasil menaik. C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram 5.12 menggambarkan hal tersebut. Karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit atau Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit atau Q90 periode kedua. Seorang ekonom bernama Hicks
mengklarifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi melibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau capital using atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral atau neutral technology. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Hal-hal itu digambarkan dalam diagram 5.13 yang terdapat di halaman 112. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum memengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan atau invention. Riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen atau pengusaha tidak berani mengaplikasikannya dengan melakukan inovasi. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang semakin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi mendekati angka 100%. Diagram 5.14 menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan inovasi berbentuk kurva S. Yang D, kurva anggaran produksi atau ISO-cost. Kurva anggaran produksi atau ISO-cost adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari penggunaan dua faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa atau R, maka kurva I-cost I adalah I sama dengan RK plus WL. Sudut kemiringan kurva cost adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva I berrotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva ISO-cost bergeser sejajar, seperti diagram 5.1 yang terdapat di halaman 113. Yang E, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kurva kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen
analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produksi atau output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan produksi meningkat. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, maka jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai menambah barang atau mesin. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau output maximization atau minimalisasi biaya atau cost minimalization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan dicapai output maksimum. Diagram 5.16 prinsip meminimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum, seperti yang terdapat di diagram 5.6 prinsip efisiensi. Yang A yaitu maksimalisasi output, yang B minimalisasi biaya. Keputusan maksimal output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisiensi perusahaan adalah maksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum atau nir laba atau non-profit seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Misalnya, badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Yang terakhir, F. Pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisi laba. Untuk mencapai tujuan itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai
setiap tahunnya yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengkombinasikan faktor produksi. Diagram 5.17 yang terdapat di halaman 115 menunjukkan keseimbangan awal di titik A persinggungan garis anggaran I1 dengan isokuan Q1. Dalam jangka pendek, jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C, atau tetap pada Q1, anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke I2. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar I2, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin atau isoklin. Diagram 5.17 menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan berbentuk garis isoklin OS. Garis isoklin OS tidak membentuk garis lurus karena seperti telah dinyatakan, dalam jangka panjang perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisiensi. Untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau Constant Return to Scale atau KRS, isoklin berbentuk garis lurus OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah atau konstan. Diagram B5.17. Diagram garis isoklin. Yang A kasus umum, yang B kasus skala hasil konstan atau CRS. Bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi atau expansion path. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi berubah karena perubahan atau penambahan tingkat produksi. Bila harga faktor produksi dianggap tetap, diagram 5.18 menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya. Sedangkan
Diagram 5.18 yang terdapat di halaman 116 bab teori produksi untuk kasus skala hasil konstan. Diagram 5.18 jalur ekspansi atau expansion path. Yang A sebagai bentuk kasus umum, sedangkan yang B sebagai bentuk kasus skala hasil konstan. Di sini saya juga ingin menambahkan bunyi teori produksi. Teori produksi hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.